Cah tahu nggak, bocil yang mukanya kelihatan sangat polos dan pernah masuk acara TV Trans 7 ini gedenya jadi psikopat. Ia dengan tega memotong-motong kekasihnya sendiri yang tengah hamil, ibarat kayak es kiko. Bocil ini dulu sempat viral karena kisahnya sebagai penjual opak. Ia diliput dalam acara Orang Pinggiran nih yang disiarkan TV Trans 7. Belasan tahun kemudian ia ditangkap polisi pada Sabtu 19 April 2025 karena melakukan tindakan yang sangat brutal, yaitu memutilasi pacarnya sendiri yang tengah mengandung. Nah, sebelum lanjut saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita mulai pembahasan selengkapnya di cerita Abid. Let's go disco. Dalam acara TV 8 tahun lalu itu, Mulyana mencuri perhatian publik karena jualan opak saat masih sekolah dasar. Setiap hari ia menjajakan opak saat usia 14 tahun. Ia hidup sendiri karena kedua orang tuanya bercerai ketika Mulyana baru berusia 2 tahun aja. Mulyana pun bisa dikatakan kurang kasih sayang kedua orang tuanya. Sejak saat itu, ia dibesarkan oleh kakek dan nenek yang berprofesi sebagai penjual opak nih. Namun kemalahan Mulyana ini semakin bertambah karena kakek dan neneknya ini juga sudah teramat tua dan sakit-sakitan. Mau tak mau, di usianya yang masih kecil, ketika anak-anak seusianya bisa bermain dengan gembira, nah Mulyana harus memikul beban berat mencari sesuap nasi dengan jualan opak nasi. Sehari ia bisa mendapatkan mencapai 20 sampai 30 ribu per hari. Selain membantu neneknya berjualan opak, Mulyana juga diminta untuk mengembala kerbau milik tetangga yang menerima upah 2.000 untuk menjaga belasan kerbau tersebut. 8 tahun berlalu pun, Mulyana yang usianya sudah 23 tahun kini kembali viral lantaran terjerat kasus kriminal. Ia mengaku menghabisi nyawa kekasihnya sendiri yang sedang hamil secara sadis. Mulyana bahkan tega memutilasi korban yang bernama atau berinisial SA, umurnya 19 tahun. Kisah tragis ini menggemparkan Kampung Baru Ciberuk, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Kronologinya bermula saat Mulyana menjemput SA di rumah kakeknya di Cinangka. SA pergi bersama Mulyana tanpa pamit ke kakeknya atau ke orang tuanya. Saat itu Mulyana memberi alasan untuk mengajak SA makan bakso di Ciomas. Namun setelah makan nih, Mulyana mengajak SA ini ke beberapa tempat lain dengan alasan untuk membicarakan masalah kehamilan. Saat itu SA mulai meminta pertanggungjawaban Mulyana untuk menikahinya. Tak lama kemudian, Mulyana meminta SA untuk mengantarkannya ke Gunung Pupa dengan alasan ingin melakukan transaksi COD. Selama perjalanan, SA kembali mendesak Mulyana untuk bertanggung jawab atas kehamilannya dan segera menikahinya. Tekanan itu akhirnya membuat Mulyana emosi. Entah apa yang merasuki Mulyana kala itu. Untuk membicarakan masalah itu atau masalah ini, dia pun melakukan tindakan yang sangat keji. Mulyana mengajak SA ke area perkebunan karet yang masih sepi. Di lokasi itu ia membawa SA ke dalam hutan dan di sana tragedi pun terjadi. Mulyana mencekik SA dengan kerudung yang SA pakai. Setelah korban tak berdaya nih, Mulyana mendorong tubuh SA ini dari atas tebing dan kembali mencekiknya hingga meninggal. Setelah membunuh SA, Mulyana pulang dan mengambil sebuah golok, kemudian kembali ke lokasi kejadian untuk memotong-motong tubuh SA kayak kikuk. Ia memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian seperti kepala, tangan, kaki,
dan bagian perut. Beberapa bagian tubuh itu dibuang ke sungai terdekat, sementara tubuh yang lain ditutupi seperti daun pisang dan juga tumpukan kayu. Lalu pada Jumat sore 18 April 2025, seorang warga kampung Ciberuk sedang melintas di hutan karet ketika ia menemukan tumpukan daun pisang dan kayu yang cukup mencurigakan. Setelah diperiksa nih, ia dikejutkan dengan penemuan tubuh perempuan tanpa kelapa, tangan, dan kaki. Penemuan itu langsung dilaporkan ke pihak polisian. Petugas yang datang ke lokasi dibantu warga untuk mencari bagian tubuh lainnya. Kepala dan kaki korban ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan tubuh utama. Sebelum tewas dimutilasi oleh pelaku Mulyana, korban SA ini seolah-olah sempat memberi pesan terakhir ke pihak keluarga. Dia mengatakan kepada sepupunya, Rukiah, apakah dirinya masih bisa merayakan Idul Fitri atau tidak. Korban juga masih menstruasi saat Ramadan 2025 lalu, sehingga keluarga tidak percaya jika remaja berusia 19 tahun itu sedang berbadan dua. Korban SA dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, solehah, dan tidak pernah bertingkah aneh-aneh. Kemudian jarang keluar rumah. Gadis cantik berusia 19 tahun itu juga dikenal pendiam serta lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah saja. Sehingga pihak keluarga ini tidak percaya jika SA bisa melakukan tindakan di luar norma agama, apalagi sampai hamil oleh pelaku Mulyana. Sementara itu nih, dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan tentang kasus mutilasi Mulyana ini. Korban SA telah rampung di otopsi dan hasilnya Mulyana melakukan aksi sadis pada kekasihnya ini saat menyatakan SA masih hidup. Hal tersebut diungkap oleh dokter forensik RS Bayangkara Polda Banten, Donald Rinal. Pemeriksaan pada kulit dan otot yang terkena pemotongan menandakan korban mendapatkan kekerasan benda tajam saat korban masih hidup nih. Selain mutilasi, Mulyana ternyata mencoba membakar korban dalam keadaan hidup-hidup. Dr. Donald menemukan ada bubuk hitam bekas pembakaran pada bagian tenggorokan korban yang diduga terhirup atau menghirup asap dari bekas pembakaran itu. Dan satu lagi hal yang membuat terkejut nih, selain fakta tersebut, Dr. Donald juga tak menemukan janin di tubuh korban. Padahal sebelumnya polisi menerangkan korban dibunuh Mulyana karena dimintai pertanggungjawaban setelah hamil 2 bulan. Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Yuda Satria mengatakan tersangka Mulyana memang merupakan tukang jagal di pemotongan ayam. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni pakaian, kerudung, dan jam tangan korban, sepeda motor pelaku, golok, dan kemeja yang dikenakan pelaku. Akibat perbuatannya, Mulyana dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Goodbye Mulyana, anak polos yang muncul di TV tapi berubah menjadi psikopat di usia remajanya. Nah, segitu doang cerita kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya, karena masih belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.